Jadi dengan surat ini saya pikir ya ini menjadi tantangan seorang pemberdaya memberikan harapan-harapan kemudian membuat mereka melakukan. Saya pikir itu catatan utama yang saya bisa lihat bahwa kemudian ada 18 dan seterusnya. Nah, mungkin nah Mas Panudi kalau memang dikira apa dirasa kawan-kawan ini butuh artinya butuh oke deh sambil menyelam minum air nih dalam konteks sedang melakukan proses pendokumentasian pemanfaatan dana desa sekaligus kemudian jadi artikel di Kompasiana siapa tahu terpilih nanti dijadikan konten di TV desa kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Artinya gimmick-gimmicknya di situlah. Cuma saya nggak tahu nanti apa pandangan teman-teman kayak apa. Yang jelas tidak ada semangat atau ide untuk kemudian kita dari saya mungkin ya secara pribadi maupun secara kelembagaan kemudian ingin memanfaatkan ini. Oh kita plekuk doa sisan bendo gawe enggak ada itu. Tapi kita ingin lebih menyampaikan apa-apa yang mungkin teman-teman lakukan itu sekaligus ada kemanfaatan lebih. Kan sama nih, sama-sama oke ngobrol nih sama Pak Kades. Apa dana desa itu dari tahun ke tahun selama Pak Kades itu menjabat atau mungkin ketemu sama Sekdes. Kemudian dibuat catatan nih 10 tahun itu dana desa dipakai buat apa aja. Kita perlu apa artinya memberikan memberikan guidance. Langkah efektifnya kayak apa sih? Tahapan langkah yang perlu dilakukan oleh seorang PD PLD itu kayak apa sih? Karena ini kan penugasannya ke PD sama PLD. Saya membayangkannya gini Mas Manudi, karena dengarnya itu kan PLD itu kan honornya juga sangat kan, terbatas ya. Honornya yang terbatas di bawah UMK di beberapa daerah gitu kan. Terus ditambah-tambah gawean kan ya mau ngeluh karo ngeluh kan gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita sampaikan tentang bagaimana tips dan triknya supaya kemudian mampu membuat atau mampu mendukung bisa membuat dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngobrol Desa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Ya, pada pagi hari ini kita akan mengobrolkan terkait dengan eh, inventarisasi atau kaitannya dengan inventarisasi praktek baik pemanfaatan dana desa mulai tahun anggaran 2015 sampai 2016. Saya kira terkait dengan ini eh, peran dari kawan-kawan TPP, PD maupun PRD kaitannya dengan untuk menginventarisasi juga saya kira ini juga sangat sangat menarik karena dari sekian saya kira praktek baik cukup banyak mulai dari pemanfaatan dana desa mulai dari eh, penanganan kemiskinan ekstrim atau penggunaan BLT, penggunaan DD untuk BLT, penguatan desa bertahan iklim dan lain-lain. Dan seterusnya saya kira cukup cukup banget. Dan saya yakin di wilayah masing-masing pasti ada terkait dengan penguatan dana desa hanya mana yang dianggap atau dari sekian itu yang terbaik mungkin dipilih dan saya kira itu juga menarik. Saya kira bagi kawan-kawan, apalagi itu juga sebagai dokumen dari pemerintahan desa. Ya, nanti akan dihantarkan oleh Pak Adi Syorikoto, kawan-kawan semuanya. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Adi. Pagi Mas Maludi, Ya, gimana suasana Jakarta sekitarnya? Alhamdulillah suasana Jakarta panasnya lumayan ini. Woi, berarti hampir sama ini. Panasnya lumayan hampir sama di Solo Raya sekitarnya. Saya kira Solo Raya sekitarnya juga panas namun masih
ada apa ya, banyak petani-petani yang panen juga, gak banyak yang bertanam sehingga masih menyenangkan walaupun kondisi ekonomi juga agak mengalami istilahnya kaitannya dengan eh, daya beli masyarakat menurun, tapi kaitannya dengan pangan insya Allah masih cukup. Ya, kita pada pagi hari ini akan mengobrolkan kaitannya dengan eh, inventarisasi pemanfaatan dana desa untuk praktek baik dari sekian tematik tadi, Wadi. Saya kira ini juga cukup menarik. Eh, ya sebenarnya ini menarik karena ini sebagai dokumen dan saya tidak tahu yang melatar belakangi anu kok baru sekarang. Sebenarnya kan ini sudah lama juga. Mungkin nanti seperti apa kira-kira jaganya sampai ke sana. Kira-kira seperti apa Pak Didi? Tanggapan Pak Didi silahkan untuk menghantarkan. Monggo. Oke, makasih Mas Paludi. Jadi ini menarik ini yang di share pada pagi hari ini ya. Kebetulan saya mendapatkan kopi suratnya ini dari Mas Paludi, informasi tentang agenda untuk melakukan inventarisasi atau melakukan apa ya. Saya sih lebih melihatnya sebagai satu bentuk apa harapan untuk membuat membuat risalah atau membuat gambaran pemanfaatannya. Surat yang tertanggal 31 Juli ini tentang inventarisasi praktek baik pemanfaatan dana desa, tahun anggarannya yang menurut saya ini Mas Manodi cukup menarik karena dari 2015 sampai 2026. Jadi saya nggak tahu ini agendanya apa, tetapi yang jelas yang melatar belakangi pastinya adalah karena dana desa ini sudah bergulir dari 2015, maka kemudian sudah sudah 10 tahun lah ya. Sudah 10 tahun ini kemudian ingin ada satu gambaran sebenarnya apa sih kemanfaatannya mungkin seperti itu. Tapi kalau kemudian kita melihat pada apa praktek-praktek baiknya sih sebenarnya ya ini tugasnya Kementerian Desa dalam hal ini teman-teman dari Humas kehumasan di Kementerian Desa yang mestinya sudah punya cukup data karena kan dari DRP juga sudah ada dari laporan perkembangan apa eh, perkembangan dari pemeringkatan desa ya. Jadi pemeringkatan desa juga ada, kemudian yang terakhir pemeringkatan BUMDes juga ada. Saya pikir saya nggak tahu ini agenda utamanya apa, tetapi kita mencoba melihat sisi positifnya adalah ada kesadaran untuk kemudian mengamplifikasi atau mendokumentasi dan menyebarluaskan apa sih manfaat dari dana desa yang sudah berjalan 10 tahun ini. Setidaknya itu, walaupun kalau kita lihat ya Mas Manudi, kalau kita cermati, sebenarnya mulai dari eranya Pak Eko ya, sebagai Menteri Eko Putro Sanjoyo waktu itu sebagai Menteri itu beliau sudah menyampaikan ada berapa ribu kilometer jalan kemudian terbangun, ada berapa embung bisa terbangun, kemudian ada berapa apa peningkatan masyarakat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Sebenarnya itu sudah bisa juga menjadikan gambaran bahwa pemanfaatan dana desa sejauh ini kan kawan-kawan sebenarnya juga sudah memberikan reportnya. Tahun ini dipakai untuk apa aja dan seterusnya dan seterusnya. Cuma kalau kita mencoba melihat pada sisi baiknya ya mungkin ini satu kesadaran media lah ya, bukan sekedar kemudian menjadi satu agenda terima kasih
apa Pak Menteri atau terima kasih Pak Presiden kan gitu. Kalau dulu kan kemudian ketemunya terima kasih apa Pak Jokowi kan gitu kan ya. Karena dana desa kami sekarang sudah begini dan seterusnya. Cuma ada catatan apa yang mungkin saya perlu apa cermati di sini adalah satu, kenapa kemudian ini apa kenapa kemudian ini baru dilakukan sekarang ya. Artinya baru dilakukan sekarang apakah memang kemudian akan dilihat proses-prosesnya seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa beberapa beberapa dalam 10 tahun ini kan sudah apa banyak sekali ya lomba apa sudah berarti kalau tiap Agustus itu kan berarti ada sudah berapa kali Agustusan ya 10 kali upacara kemerdekaan kita dan di setiap bulan Agustus Mas Manudi seingat saya itu selalu ada penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terhadap desa-desa. Jadi saya ingat betul waktu itu kita sempat hadir dalam satu acara pameran teknologi apa pemanfaatan apa pameran dari kemajuan desa-desa dan seterusnya. Ada yang kemudian desa me- waktu tahun berapa itu saya sempat ketemu dengan desa di Jawa Timur yang kemudian menjadi Jamur kalau nggak salah Jawa Timur. Jadi di situ warganya dibekali dengan pemahaman membuat konten YouTube dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca dari suratnya, Mas Parudi, kita melihat bahwa ini apa lebih pada mencoba menginventarisasi praktek baik pemanfaatan dana desa dari 2015 sampai 2026. Nah, kemudian tujuan dari inventarisasi ini mendokumentasikan praktek baik, menjadikan media pembelajaran bagi desa lain, memperkuat akuntabilitas, mendukung transparansi, menyediakan bahan komunikasi publik. Nah, kalau melihat dari apa 5 poin ini, Mas Panudi, yang menurut saya itulah yang sudah kita kerjakan hari ini. Artinya yang sudah kita kerjakan di apa forum-forum kita di TV desa itu kan bagian yang yang apa ya, yang praktek-praktek baik dari desa. Hanya mungkin ini akan menjadi lebih spesifik. Nah, kalau kemudian kita mencoba mencermati lebih lanjut dari apa yang ada di situ tentang tujuan inventarisasi ini, kemudian ada semacam instruksi kepada kepala desa untuk kemudian apa bersama dengan pendamping lokal desa dan pendamping desa diminta, jadi diminta untuk 6 hal menginventarisasi praktek baik, menyusun data sesuai tema yang ditentukan, menggunakan template resmi. Lah ini bagian yang kemudian kita perlu tahu template-nya kayak apa kan gitu. Melakukan validasi melalui koordinator TPP kabupaten dan provinsi. Lah ini start operasionalnya seperti apa melakukan validasinya ini, kemudian mengirim minimal 10 praktek baik kepada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa. Nah, mengirim 10 praktek baik ini apakah tiap kabupaten atau tiap provinsi? Nah, ini yang kita juga belum tahu, apa belum jelas detailnya di surat itu hanya menyebutkan bahwa melakukan pengiriman 10 praktek baik. Jadi kita akan coba lihat 10 praktek baik ini konteksnya yang seperti apa karena di dalam praktek baik itu inventarisasi itu ada 18 bidang Mas Manudi dari BLT desa, kemudian ada desa berketahanan iklim. Ini kayaknya saya nggak tahu, oh ini beda dengan SDGs ya. Jadi kata apa dari 18
dari 18 bidang ini kita lihat padat karya tunai, ada pendidikan, pelayanan dasar, dan seterusnya. Sampai yang terakhir program sesuai fokus penggunaan dana desa dari tahun anggaran berjalan, tahun anggaran masing-masing. Nah, ini mungkin perlu apa ya? Mungkin kawan-kawan nanti akan ada waktunya diberikan penjelasan atas surat ini. Jadi kepala desa ini diperintahkan ini terus disuruh bikin apa? Ini kan kadang-kadang dengan tidak adanya kejelasan nanti kan jadinya malah bingung lah. Apakah teman-teman PD, PLD, TA Kabupaten, TA Provinsi ini juga bisa menjadi tempat untuk melakukan koordinasi, harus melakukan apa dan seterusnya. Nah, ini juga jadi catatan yang menarik juga. Nah, di situ ada batas waktu Mas Panudi, jadi seluruh hasil inventarisasi dapat dikirim secara bertahap atau maupun sekaligus hingga 31 Desember. Artinya ini sampai akhir tahun apa kesempatan untuk menyampaikan. Nah, kemudian di dalam penutup surat itu Kementerian Desa PDT mendorong seluruh pemerintah desa bersama tenaga pendamping untuk mendokumentasikan keberhasilan selama 2015 sampai 2026. Nah, ini menurut saya ini satu bagian yang menarik nih Mas Panudi untuk kawan-kawan kalau memang kemudian apa saya nggak tahu persis ini pendokumentasiannya nanti akan seperti apa, apakah kemudian apa formatnya seperti apa dan seterusnya. Tapi setidaknya apa format untuk kemudian dokumentasi itu seperti apa kita coba lihat. Kita coba lihat dari surat itu format dokumentasi ini bentuknya apa. Jadi kalau apa, oh ada ininya ya, ada linknya untuk kemudian mengirimkan, membuat melihat apa praktek baiknya. Jadi template-nya sudah disiapkan juga. Coba kita lihat sebentar, karena juga saya baru dapat dari Mas Panu di pagi hari ini. Jadi template-nya nanti kita bisa lihat. Oh, contohnya ini ketentuan. Udah ada nih Mas Panudi ketentuan-ketentuannya. Jadi template praktek, nama desanya, identitas media sosial desa, Instagram dan seterusnya ini isian-isiannya sudah ada. Ini tinggal di apa? Tinggal dimanfaatkan aja. Jadi ada contohnya. Oh, ini bentuknya foto-foto nih Mas Panudi. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya ini menarik, ini layak untuk kemudian kawan-kawan memperhatikan apa, memperhatikan program ini supaya apa, supaya ini benar-benar dimanfaatkan ini apa uh, arahan dari menteri ini dimanfaatkan dengan baik, digunakan dengan baik, dan ini menurut saya menjadi apa? Menjadi nyambung dengan apa yang sudah kita kerjakan nih Mas Panudi. Jadi nyambung yang kenapa saya bilang nyambung dengan apa yang sudah kita kerjakan ya sebenarnya lebih pada bahwa di apa di dalam template ini kan apa data-datanya kemudian bisa dilengkapi dan kemudian bisa dijadikan ini Mas Panudi, bisa dijadikan konten ya, bisa dijadikan konten dari kawan-kawan ini. Jadi ini ada dua lampiran, yang satu lampiran untuk apa Google Form, yang satu formulir template-nya. Jadi saya pikir ini sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kawan-kawan memahami perintahnya. Nah, memahami perintahnya mungkin karena saya juga baru dapat pagi hari ini, nanti saya coba apa? Saya coba memahami atau apa mencari format mestinya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kepala desa, teman-teman pendamping lokal desa dan pendamping desa.
Yang kemudian menjadi catatan, saya pikir Mas Panudi adalah ketika ketika bicara bahwa ini ada template-nya, kemudian ada batasnya sampai Desember 2026, kita ini akan menjadi tantangan beratnya dari teman-teman PLD sama PD. Karena penugasannya jelas, Mas. Penugasannya hanya ke PD sama PLD. Jadi penugasan ke PD sama PLD itu apa mereka yang mendampingi kepala desa. Sementara hari ini kita sedang mendapatkan kondisi teman-teman kepala desa ini kan lagi capek. Artinya lagi capek ini kan gara-gara dana desanya kemudian jadi berkurang. Jadi kalau bahasanya Mas Kolil ini kan malah enak dana desa ini sidik kan gitu. Nah, ketika mereka lagi capek kemudian ditambah-tambah kerjaan kan ya namanya orang capek lagi gak ada duit, masuk terus disuruh bikin-bikin eh, praktek baik di 10 tahun terakhir ini kan ya lawang zaman itu aja mungkin dia belum jadi kepala desa kan kira-kira kayak gitu. Lah, umpama saya kepala desa kan bisa aja kemudian berpikirnya lah duit kan bukan aku yang jadi kades waktu itu bla 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 dan seterusnya. Nah, ini akan jadi tantangan Mas Panudi, tantangan menarik untuk teman-teman PD dan PLD untuk membangun semangat, menceritakan apa kemanfaatan dana desa. Mungkin bahasa yang bisa disampaikan ini versi saya aja ya. Karena saya bukan TA, saya bukan dari kementerian. Jadi bahasa saya sih lebih tentang bagaimana cara menyampaikan. Nah, teman-teman PLD dan PD, saya pikir sentuhan yang harus disampaikan adalah bagaimana kemudian menceritakan kemanfaatan dana desa sehingga kemudian ini menjadi pertimbangan untuk dana desa tahun depan itu bisa dikembalikan seperti yang dulu kan kira-kira gitu Mas Manudi. Orang itu mau melakukan sesuatu dengan semangat itu karena ada harapan. Jadi kenapa dulu apa ya lalu SDSB, TSSB ya waktu itu ya, Porkas dan seterusnya orang itu mau mau membuat mempertaruhkan uangnya untuk kemudian pasang nomor dan seterusnya, ya sebenarnya ya tinggal itu harapan dia. Kenapa kemudian orang yang berjudi itu, yang berjudi waktu itu ya, berjudi nalo dan seterusnya, atau lotre ya, itu adalah orang-orang yang kondisi ekonominya sedang tidak baik. Ya karena dia mengejar harapan yang luar biasa itu ya hanya itu satu-satunya. Dia sudah bisa membayangkan bahwa kalau aku kerja tekun terus nabung itu aku nggak mungkin bisa dapat duit besar. Tapi kalau aku naruh 1.000 rupiah ya zaman itu ya 10.000 rupiah kalau kemudian dapat tembus tembus tebakan 2 angka maka aku dapat 60.000 60 kali lipat kan gitu Mas. Kalau kemudian bisa tembus yang 3 angka, aku bisa dapat tembus waktu itu kalau 3 angka kalau nggak salah sekitar 350 kali lipat lah. Apalagi kalau kemudian 4 angka. Oh ini kan duit 1.000 bisa jadi jutaan, Mas. Artinya dia memang sedang mengejar harapan, mengejar mimpi. Artinya rela mengorbankan sesuatu karena ada harapan. Nah, ini tinggal bagaimana bahasa kawan-kawan, pendamping lokal desa dan pendamping desa itu menyampaikan harapan. Pak Lurah, Pak Kades, Pak Inggi, atau Pak Kepala Kampung, ya kan? Ini kalau kemudian kita menceritakan manfaat dana desa ini dan semua orang se-Indonesia itu tahu kemanfaatannya luar biasa, ya semoga tahun depan dana desanya menjadi lebih banyak. Kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Ya, kalau sampean tidak menawarkan itu,
Ya kan mereka akan ngomong, ngopo pas bikin kayak kayak gitu. Buat apa bikin kayak gitu? Nggak ada manfaatnya buat saya. Malah capek buang-buang duit. Nanti saya suruhan orang untuk bikin video, bikin apa. Kalau umpama saya ambil dari dokumen-dokumentasi yang lama dan seterusnya, ya saya malah keluar ongkos. Saya suruh staf saya tak suruh bongkar-bongkar data 10 tahun, oh, nanti aku mesti kudu traktir bakso, aku kudu apa belikan kopi dan seterusnya. Kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Jadi dengan surat ini saya pikir ya ini menjadi tantangan seorang pemberdaya memberikan harapan-harapan kemudian membuat mereka melakukan. Saya pikir itu catatan utama yang saya bisa lihat bahwa kemudian ada 18 dan seterusnya. Nah, mungkin nah Mas Panudi kalau memang dikira apa dirasa kawan-kawan ini butuh artinya butuh oke deh sambil menyelam minum air nih dalam konteks sedang melakukan proses pendokumentasian pemanfaatan dana desa sekaligus kemudian jadi artikel di Kompasiana siapa tahu terpilih nanti dijadikan konten di TV desa kan kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Artinya gimmick-gimmicknya di situlah. Cuma saya nggak tahu nanti apa pandangan teman-teman kayak apa. Yang jelas tidak ada semangat atau ide untuk kemudian kita dari saya mungkin ya secara pribadi maupun secara kelembagaan kemudian ingin memanfaatkan ini. Wah, kita pelukut doa sisan bendo gawe enggak ada itu. Tapi kita ingin lebih menyampaikan apa-apa yang mungkin teman-teman lakukan itu sekaligus ada kemanfaatan lebih. Kan sama nih, sama-sama oke ngobrol nih sama Pak Kades. Apa dana desa itu dari tahun ke tahun selama Pak Kades itu menjabat atau mungkin ketemu sama Sekdes. Kemudian dibuat catatan nih 10 tahun itu dana desa dipakai buat apa aja. Itu kan selesai dengan satu kali ngobrol Mas Panudi. Pak, yang tahun 2015 dulu dapatnya berapa? Dipakai untuk apa? Ya cuma per tahun aja dikasih catatan-catatan. Dari catatan itu kemudian diperdalam lebih lanjut nih. Oh, yang ini sekarang nasibnya kayak apa? Ya, kalau sudah kayak gitu, catatannya sudah ada. Udah tinggal dibikin konten kan udah langsung jadi, Mas. 10 tahun dana desa Tegalsari, Kecamatan Wonosobo, apa, Wonolilo, umpamanya ke Kabupaten Wonosobo. Ini tadi aku ngomong sembarangan ya. Nah, karena desa di mana, kecamatan mana, kabupaten mana selama 10 tahun itu ya sekilas infonya udah dapat, udah langsung jadi konten, sudah langsung jadi artikel. Jadi 10 tahun, apa 10 tahun dana desa itu kan bisa dicari dari dokumen-dokumennya 10 tahun itu dapatnya berapa aja sih? 2015 berapa, 16 berapa, 17 berapa dan seterusnya. Ceritalah tentang naik turunnya penerimaan dana desa, kemudian pemanfaatannya. Yaitu ya bisa menjadi bagian dari laporan kerja kunjungan ketika di daerah-daerah dampingan. Mungkin itu Mas Panudi, apa yang terbersit di kepala saya ya. Ini lebih pada karena memang ya dunia dunia kita, dunia apa, dunia edukasi, dunia publikasi, jadi yang kepikir ya kayak gitu. Itu sementara Mas Panudi, monggo. Ya, terima kasih Pak D. Saya kira yang menjadikan suasana sekarang ini terus terang memang ini minimal di tempat ya tempat saya gitu, tempat saya itu Kabupaten Sukoharjo. Ya kebetulan tahun ini Desember nanti ada Pilkades serentak 126 desa. Saya kira ini juga apa ya desa-desa ya desa-desa atau ya ini pasti itu desa-desa kan fokus ke sana. Ketika ada apa ada tugas ini saya kira tadi memang seni atau katalah untuk meyakinkan untuk memotivasi pada pertama kepala desa dan perangkat desa. Ya pertama kepala desa itu pasti karena apa? Kepala desa kan
ketika, mohon maaf, satu, kepala desa yang saat ini mungkin habis masa jabatannya dan masa periodenya, semangatnya berbeda, semuanya berbeda. Lah, semuanya berbeda karena kan sudah 3 kali ya, ya main berbeda. Tapi minimal katalah tadi, bagaimana melakukan pendekatan pada kepala desa, juga pada perangkat desa, biar katalah ada sebuah semangat dalam konteks desa biar tidak dalam istilah Mas Kolil, wah pekerjaan saya sedikit. Sebenarnya pekerjaannya itu kan yang sedikit itu berkurangan paling-paling kaitannya dengan pekerjaan pelaksanaan fisik, kegiatan fisik itu sedikit. Tapi yang kami alami itu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kesehatan itu masih cukup banyak juga itu loh. Ya, saya kira ini menarik yang menurut saya bagaimana kawan-kawan TPB, ya kami juga tetap nanti akan melakukan setelah saya tadi sekilas membaca sampai ke bawah dan itu sudah jelas sekali kaitannya dengan kalau video itu berapa menit durasinya, kemudian eh, di mana kemanfaatannya, kemudian kerjasamanya dengan pihak ketiga apa. Saya kira ini menarik. Sebenarnya mungkin gitu, mungkin arah arah kebijakan dari kementerian ini kan adalah bahwa dengan anggaran dana sekian tahun, kemudian ada praktek baiknya, apalagi sekarang katakanlah kelembagaan ekonomi desa atau yang lain, itu kan ini terkait semua nih Pak Di. Satu kaitannya dengan ketahanan pangan, kaitannya dengan MPG, ini kaitannya dengan untuk eh, apa istilahnya pencegahan stunting. Saya kira ini kan kemudian ada K2MP. Ini saya kira ini memang eh, potret praktek baik kalau itu kira-kira sinergitas kaitannya dengan tematik-tematik tadi, mulai dari mungkin perencanaan pelaksanaan sampai dampaknya itu seperti apa, dibuat sebuah dokumen yang meyakinkan bahwa ya tadi eh, sama aja. eh, saya juga tidak tahu Bu, tapi katalah seandainya katalah ini praktek baik ini katalah nanti salah satu katalah biar biar katalah alokasi dana desa kembalian ya saya nggak tahu, tapi yang jelas eh, kita juga memberikan semangat pada pemerintah desa terkait dengan berbagai macam praktek baik ini, karena di sana juga kaitannya dengan eh, kontribusi PAD juga pendapatan asli desa, dan itu saya kira nanti juga praktek baik ini eh, bisa juga nanti sebagai apa, sebagai katalah eh, tempat untuk belajar, testimoni atau tempat untuk belajar bagi desa-desa yang lain. Desa-desa yang lain yang akan memanfaatkan atau katalah istilahnya menduplikasi namun akan melakukan apa ya, melakukan inovasi-inovasi tambahan yang lain. Ini saya kira ini cukup menarik bagi kita semua, termasuk adalah kawan-kawan pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat desa, mungkin juga BPD, juga rekan-rekan TPP ini, Pak D. Ya, ini sudah ada hadir juga kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan yang mau eh, menanggapi kaitannya dengan kebijakan ada surat. eh, saya kira ini sudah mungkin sudah sampai ke kawan-kawan kepala desa juga, mudah-mudahan ya. Karena kami juga lewatnya kan secara struktur sudah di-share kawan-kawan Korkap dan PD dan PRD. Mudah-mudahan nanti eh, kawan-kawan bisa mencermati lebih detail. Praktek baik saya kira banyak dari pemanfaatan dana desa yang akhir-akhir ini kalau di Sukoharjo praktek baiknya yang pemanfaatan untuk ketahanan pangan juga cukup banyak. Dan kemarin kami juga sempat bincang-bincang dengan Sekdin Dinas PMD, juga katanya ada camat yang bagaimana untuk camat itu mensupport atau memotivasi biar katalah desa-desa yang mengalami apa ya
kurang atau adalah BUMDes yang agak ngelukro biar semangat. Kira-kira sesuai dengan potensinya mana yang tempat untuk belajar. Saya kira eh, kalau di Sidoarjo contoh greenhouse melon itu. Ini saya kira dari beberapa desa itu desa yang sekarang mungkin desa yang dulu adalah sebagai murid sekarang sudah eh, bisa jadi katakanlah tempat untuk bertanya karena mungkin sudah 3 kali atau 4 kali panen dan relatif bagus. Terus ini greenhouse tetapi dengan tanaman melon. Dipersilakan kawan-kawan. Mas Paludi ini Monggo. yang menjadi tantangannya sebenarnya adalah karena ini kan program tahun anggaran dari 2015 sampai 2026 ini 11 tahun Mas Paludi. Jadi saya pikir kita perlu apa artinya memberikan memberikan guidance. Langkah efektifnya kayak apa sih? Tahapan langkah yang perlu dilakukan oleh seorang PD PLD itu kayak apa sih? Karena ini kan penugasannya ke PD sama PLD. Saya membayangkannya gini Mas Maludi. Karena dengernya itu kan PLD itu kan honornya juga sangat kan, terbatas ya. Honornya yang terbatas di bawah UMK di beberapa daerah gitu kan. Terus ditambah-tambah gawean kan ya mau ngeluh karo ngeluh kan gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita sampaikan tentang bagaimana tips dan triknya supaya kemudian mampu membuat atau mampu mendukung bisa membuat dokumentasi-dokumentasinya. Karena Mas Panudi coba bayangkan ada 75.266 desa. Ketika 75.266 desa ini kalau satu desa aja cerita satu aja ada 75.266 cerita. Cerita praktek baik taruh kata nih, anggap kata ya sejelek-jeleknya selama 11 tahun masa nggak ada yang nyantel sih. Taruh kata, oh itu gapura desa itu dibangun dari dana desa. Minimalnya kayak gitulah. Minimalnya kayak gitu. Kalau gapura desa kan ya kira-kira kalau dibangun di 2016 kan ya sampai sekarang ya masih becegreng lah ya. Artinya 10 tahun ya bisa jadi ya belum belum rubuh kan gitu. Nah itu kan minimalnya ketika satu desa satu cerita aja itu 75.266 desa loh Mas. Ketika 76.266 desa, anggap kata separuhnya aja yang berbagi cerita, taruh kata ini 35.000 deh. 35.000 itu sudah cukup untuk kemudian mencuri perhatian tentang dana desa ini. Nah, tinggal bagaimana ini akan dipublikasikan dengan cara seperti apa. Nah, itu yang kita mestinya juga perlu paham agendanya kementerian akan seperti apa sih. Apakah kemudian itu nanti akan yang dipilih sebagai praktek paling baik dari 10 praktek baik itu kemudian akan mendapatkan apresiasi taruh kata mendapatkan pendampingnya dapat penghargaan satu koin emas dari Antam umpamanya atau kemudian desanya akan mendapatkan penghargaan apa dan seterusnya karena ada praktek baik yang diekspos atau kemudian dari kementerian itu akan menurunkan tim untuk membuat dokumentasi yang kemudian itu jadi profil desa dan seterusnya. Nah ini yang saya belum melihat Mas Panudi. Di surat itu tuh kita belum melihat ini. Saya khawatirnya hanya sekedar keperluan administratif. Dan kalau bicara yang seperti itu sebenarnya sudah bisa dilihat dari laporan-laporan tahunan teman-teman kepala desa kan gitu. Jadi mungkin tahap awalnya lebih pada LPJ dari kepala desa itu 10 tahun 2015 sampai 2020
25 lah ya, karena kan 2026 ini masih berjalan sampai 2025, 10 tahun LPG itu kayak apa. Dan saya jadi kepikiran Mas Manudi, ya ini bagian yang kemudian bagaimana kawan-kawan ini bisa memanfaatkan AI dengan lebih optimal. Membayangkan Mas Manudi terima 10 laporan LPG kepala desa umpamanya. Terus Mas Panudi suruh baca aja. Itu bisa jadi seminggu baru selesai. Membaca suruh bikin ringkasan sendiri, mungkin seminggu baru selesai. Nah, kalau mungkin dengan bantuan AI, bisa saja taruh kata, oh kalau LPG-nya sudah ada dalam format data digital, ya udah tinggal itu dikumpulin, kemudian diminta AI untuk membuat risalah, membuat rangkuman, dan kemudian perintahnya adalah cari program-program yang terkait pemanfaatannya menggunakan dana desa. Nanti akan keluar nih, oh ini, tahun ini, kemudian minta dia membuat analisis bahwa dalam proses ini 10 tahun ini perkembangan dana desa seperti apa, kemudian pemanfaatannya apa saja, prioritas-prioritas khususnya berdasarkan dari dokumen-dokumen yang ada. Itu ya sebatang rokok belum habis juga Mas Ponudi udah dapat laporannya, nggak perlu baca. Nah, yang kayak kayak gini, ini yang saya pikir kawan-kawan bisa kemudian lebih belajar memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk membantu pekerjaan. Kira-kira itu Mas Manudi. Contoh yang paling gampang nih. LPG dari sekian tahun itu diminta kalau memang ada soft copy-nya dari Sekdes, biasanya kan Sekdes itu yang nyiapin. Dari Sekdes diminta aja filenya. Dari semua file itu ya tinggal diupload aja apa di apa di AI, baik mungkin yang lebih cocok mungkin pakai notebook LM umpamanya, semua datanya dinaikin ke situ. Habis itu disiapkan pertanyaan-pertanyaan atau disiapkan arahan-arahan suruh dia membuat apa. Itu sudah sesimpel itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Saya pikir ya yang saya bisa sarankan kayak gitu. Karena saya membayangkan Mas, gaji terbatas gaweane kon akeh-akeh kan ya mesake padha karo penyiksaan loh. Eh, ya nggak fair lah. Artinya mestinya taruh kata oke pengumpulan data. Kemudian nanti TK Kabupaten atau PD-nya melakukan apa. Jadi pembagian tugas berjenjangnya jelas. Jangan kemudian TA cuma bikin validasi lah. Validasi itu konsepnya kayak apa? Atau validasi verifikasi itu verbal itu kayak apa nih? Apa ke apa SOP-nya kayak apa? Nggak ada SOP-nya. Ya ini kan sama aja menyiksa teman-teman PD dan PLD. Ini menurut saya. Jadi mungkin perlu ini satu tantangan buat kita bersama bagaimana kita membantu membuat tool supaya kawan-kawan ini bisa menyelesaikan dengan baik. Bayangkan kalau kemudian batas akhirnya 31 Desember 2026, ternyata akhir Agustus ini semua PD, semua PLD sudah membuat laporannya dengan kemudian approving dari kepala desa. Taruh kata nih di Kompasiana Desa, fotonya kepala desa dipasang di situ, kemudian laporan pemanfaatan 1 dekade dana desa. Wow, udah Pak Kades cuma suruh baca aja nih Pak Kades, saya bikinkan artikelnya kayak gini, setuju nggak? Oh ya ya bagus bagus bagus. Ya udah tampil di situ ya kan. Jadi portofolio teman-teman, buat kepala desa juga jadi satu kebanggaan. Buat teman-teman di tim verifikasi dan tim evaluasi juga punya lebih banyak referensi. Saya pikir itu Mas Panudi. Sambil kita coba dengar teman-teman ini, jangan-jangan belum terima suratnya, jadi tidak peduli atau kemudian teman-teman ini kemudian laya-laya sambil ngomong malah tambah gawean meneh kan kira-kira kayak gitu. Ono tambah gawean tapi ora diajari cara ngerjake sing paling gampang, lah yo nyiksa banget nih Mas Kira-kira gitu Mas. Ya, saya kira betul Pak D. Memang ya, tapi mudah-mudahan nanti minimal kami
kami. Eh, Tempat kami kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa 126 kepala desa itu nanti desa itu nanti akan pilkada itu 2026 akhir Desember. Berarti kan minimal sudah 8 tahun nih Pak D. 2018 sampai 2026. Dan kepala desa itu kan membuat Pak D, membuat laporan selama beliau menjabat itu kan sudah menjual. Kemarin kan sudah kami buatkan apa itu template-nya, template-nya sudah kami buatkan. Tinggal nanti pemerintah desa itu tinggal memasukkan data-datanya, eh, strukturnya sudah kami sampaikan berbagai macam. Tinggal itu aja. Nah, kalau fotonya saya mungkin fotonya. Tapi kalau anggaran-anggarannya, saya kira itu sudah ada juga sumbernya dari mana. Itu juga. Tadi saya kira itu salah satunya. Kemudian langkahnya benar, ini memang harus pakai apa itu asisten asisten AI ini yang untuk mempermudah kita ya. Tapi minimal nanti kawan-kawan harus harus betul betul kita kumpulkan, kita ada strategi-strategi yang jelas. Mumpung ini saat ini kawan-kawan dari desa itu menyusun menyusun laporan pertanggungjawaban selama masa menjabat ini kan ini bagian juga di tempat kami ini Wadi ini sudah bagian adalah strategi mau tidak mau kan membuat itu Wadi mau tidak mau membuat dan karena sudah ini bagian yang menurut saya kawan-kawan nanti PD PLD saya kira juga tinggal kami nanti juga tadi langkah-langkahnya nanti akan minimal tim 4 kami kan kami lakukan kami diskusikan dengan kawan-kawan TA biar nanti juga cepat bahkan mungkin ada testimoni satu desa atau seperti apa itu nanti. Ini saya kira cukup. Nah, mungkin kawan-kawan dari yang sudah bergabung ini mau menyampaikan, dipersilahkan untuk resen. Nggih, ngapunten Pak De terlambat ngikuti. Ah, dari apa yang tadi sudah dibicarakan dan ada apa surat-surat resmi dari kementerian tentang bagaimana kita mendokumentasikan praktik baik yang tentang pemanfaatan dana desa itu saya sambut baik sekali dan saya juga ingin berpartisipasi lah bagaimana saya itu menunjukkan kemanfaatan dengan adanya dana desa. Tetapi eh, menurut pribadi saya itu agak kurang pas kalau alasannya itu kemarin itu dari pemateri awal itu sambutannya menunjukkan bahwa sebersihnya itu ingin kinerja manfaat dana desa itu bisa dibaca atau bisa ditunjukkan oleh eh, pemerintah lah itu. Itu berarti kan otomatis selama ini pemerintah mungkin diwakili oleh Presiden Prabowo itu belum menunjukkan bahwa dana desa ini benar-benar manfaat itu sampai sekarang itu belum dipercaya lah itu. Maka dari itu alasan itu menurut saya kurang pas. Tetapi paling tidak dengan kreasi, dengan anjuran untuk kita mendokumentasikan praktik baik ini ini sangat baik sekali bahwa dana desa itu memang nyata ada dan banyak manfaat yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Karena selama ini memang kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini memang banyak yang menggunakan anggaran dana desa. Dan alhamdulillahnya saya ikut terus mengikuti apa yang menjadi topik di Ngobrol Desa melalui Pak Dekojo, melalui Pak Panuti tentang bagaimana kita memanfaatkan uh, digital, memanfaatkan AI dan lain-lain dalam rangka kita itu mendokumentasikan uh, manfaat-manfaat yang telah dirasakan oleh
masyarakat yang ada di desa. Dan juga tentang manfaat yang dirasakan oleh pendamping desa dengan adanya dana desa tersebut. Sementara Niko Wadi. Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Jadi kalau sosialisasinya kemarin saya nggak tahu, tapi yang jelas kemarin saya dapat surat itu. Tapi saya sepakat apa yang disampaikan Mas Lukman bahwa ya ya kaitannya dengan pemanfaatan dana desa kalau katalah untuk menunjukkan ya saya kira sebenarnya jauh-jauh sebelumnya udah anu, ketika ada statement bahwa selama 10 tahun dana desa itu tidak sampai ke rakyat. Sebenarnya kan Pak Dekoto juga sudah membuat apa istilahnya eh, statement atau yang istilahnya apa kemarin itu petisi atau apa yang ya sekarang saya kira saya sepakat bahwa dana desa yang selama ini sudah digelontorkan ke desa ya prosentasenya sangat besar itu manfaatnya. Nah, mungkin ada juga yang adalah non sewu adalah eh, sedikit dari sekian itu yang eh, tidak itulah tidak sesuai harapannya itu pasti ada. Tapi secara anu manfaatnya luar biasa dan makanya ketika ketika ini ada penugasan ini saya kira gayung bersambut bahwa dari inventarisasi tadi kalau memang terkait dengan justru ini nanti sebagai kantor kantor ya sebenarnya kita nggak kantor tapi minimal katakanlah ini menunjukkan lah menunjukkan bahwa ini loh contoh seandainya katakanlah ketika membangun gedung sarana olahraga atau gedung katakanlah serbaguna itu kan pasti tidak hanya satu satu tahun lah 1 tahun anggaran nggak mungkin karena kan saya kira itu cukup menarik juga nanti terkait dengan ini itu. Terima kasih Mas Lukman. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dekoco. Oke Mas, saya mencoba untuk jadi tadi apa? Tadi kan apa? Kita menunjukkan kekuatan dari pemanfaatan kecerdasan buatan. Jadi tadi Mas Panudi ngirim ke saya jam berapa ini? Mas Panudi ngirim ke saya ini 0 Panudi coba biar nggak salah ya. 6.13 Pak Di. Jam berapa? 6.13. 6.13 ini sekarang kita 7.09. Jadi 6.13 saya menerima kiriman dari Mas Panudi, ya kan? Kemudian saya mencoba memanfaatkan AI untuk kemudian mencoba menerjemahkan dan kemudian apa yang kemudian harus dipersiapkan. Kira-kira kayak gitulah ya Mas ya. Saya coba share screen ya, saya coba share screen. Bagaimana AI itu dengan 6.13 tadi sekarang 7.09 berarti 45 menit lah ya. Ah, 45 menit atau anggap kata 50 menitan lah. 50 menitan, 1 jam dari saya terima data Mas Panudi sambil saya baca dan seterusnya. Saya kemudian mencoba mempersiapkan satu materi presentasi. Jadi kita mencoba mengambil data yang apa yang dari Mas Panudi, kemudian saya coba olah, saya coba sambil kita ngobrol tadi, saya coba cermati dan seterusnya. Jadilah materi presentasi yang seperti ini. Jadi khusus untuk kepala desa, PLD, PD, dan TPP. Ini lebih pada kemudian di sini dibantu notebook LM itu saya bisa mendapatkan materi yang seperti ini, Mas Panudi. Cetak biru 1 dekade inventarisasi praktek baik dana desa. Jadi ini menjadi panduan visual pendokumentasian keberhasilan pembangunan desa dari 2015 sampai 2026. Ini panduan ini berdasarkan surat edaran, datanya ada di situ. Jadi ini dibuat berdasarkan surat edaran. Nah, mengapa kita perlu mendokumentasikan praktek baik? Jadi disampaikan bahwa selama lebih dari 1 dekade
atau apa tepatnya lebih ke 11 tahun ya. Itu kemudian telah menjadi instrumen utama transformasi nasional dana desa ini, di mana diharapkan ada akuntabilitas, transparansi, ada pembelajaran bersama, ada komunikasi publik, ada jejak sejarah. Jadi dari sini agenda kenapa perlu membuat dokumentasi ini ada 4 hal ini, Mas Manudi. Akuntabilitasnya terbangun, pembelajaran bersamanya dapat, komunikasi publik yang tadi disampaikan Mas Lukman bahwa Presiden Prabowo sempat mengatakan tidak ada manfaatnya dan seterusnya. Komunikasi publik dari desa ini bisa terbangun, kemudian membuat jejak sejarah. Jadi menyimpan memori institusional pembangunan desa dari 2015-2026. Nah, misi dari inventarisasi ini, target dan para pihaknya adalah target pengiriman minimal 10 praktek baik wajib dikirim setiap koordinator kabupaten ya kan atau provinsi. Bisa dikirim bertahap maupun sekaligus. Jadi kalau di sini kita pahami 10 praktek baik itu yang melakukan pengiriman adalah TPP kabupaten atau provinsi. Jadi bisa jadi dari PD nanti ke PLD apa dari ke TA gitu kan. Nah, TA-nya melakukan verifikasi di kabupaten ini 10 yang paling bagus yang mana diajukan ke provinsi. Nanti provinsi dari berapa kabupaten taruh kata nih kita kalau ngomong Jawa Tengah ada 28 kabupaten. 28 kali 10 berarti ada 280. Nanti dari provinsi mengirim ke pusat itu hanya 10. Jadi akan dipilih yang paling bagus yang mana. Mungkin ya. Ini pemahaman pemahaman kita dari dokumen itu. Tingkat waktu sampai apa tingkat waktunya itu sampai 31 Desember. Kemudian aktor-aktornya siapa? Kepala desa sebagai pemilik program, PLD dan PD itu sebagai pendamping dan penulis atau pembuat konten. Kemudian TPP sebagai koordinator TPP ini di kabupaten dan provinsi ini sebagai validator. Catatan bahwa seluruh pengiriman data wajib melalui direktorat pemanfaatan. Jadi dari Dirjen Pemanfaatan Dana Desa ini harus mendapatkan konfirmasinya. Nah, kemudian peta tematik. Nah, ini yang menarik ini. Peta tematiknya kayak apa sih? Nah, ini juga sudah dicoba diterjemahkan oleh tim dari apa oleh AI. Jadi peta tematik praktek baik itu pilih salah satu atau lebih. Ekonomi kesejahteraan itu ada BLT, ada desa wisata, ada desa ekspor, padat karya, ada potensi desa lainnya. Lingkungan dan infrastruktur. Kemudian ada kualitas hidup dan sosial. Kemudian ada yang khusus dan inovasi. Ya ini bisa dipilih yang mana ini, bisa satu atau bisa lebih. Nah, kemudian kita lanjutkan anatomi narasi praktek baik. Jadi, kalau kita bicara tentang praktek baik itu ada anatominya. Jadi ada strukturnya. Kira-kira latar belakang dan perencanaannya itu apa masalahnya, apa potensinya, bagaimana Musdes merencanakan solusinya. Kemudian pelaksanaannya ini data kualitatif wajib. Siapa pelaksananya, berapa rincian biayanya, ini wajib memuat waktu, ukuran fisik, bla 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 dan seterusnya. Kemudian hasil dan manfaat, output fisiknya apa, berapa penerima manfaat, taruh kata kalau kita bicara pastinya masing-masingnya ya, masing-masing program. Kemudian keterlibatan dan keberlanjutan. Para pihak yang terlibat siapa saja, kemudian keberlanjutannya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga AI memberikan satu catatan bahwa ada golden rule penulisan, artinya ada hal yang sangat istimewa yang harus diperhatikan dalam penulisan. Jangan hanya menggunakan kata sifat banyak, besar, dan seterusnya, tetapi menggunakan angka nyata, volume, panjang, rupiah, durasi.
Ini bagian yang menjadi perhatian. Berikutnya dari risalah semuanya ini, dari AI juga memberikan arahan ekosistem praktek baik, mengapa harus ada narasi video dan foto dan video. Jadi ada teksnya, ada fotonya, ada videonya. Ini lebih pada ekosistem praktek baik itu ya mestinya seperti itu. Membuktikan logika. Ini berarti dalam konteks dokumentasi atau narasi itu harus menyampaikan secara logisnya kayak apa, menyediakan kerangka anggaran, data kualitatif, proses dan tata kelola, kemudian bukti foto. Nah, ini bukti foto ada minimal 8 gitu kan, membuktikan realita, menunjukkan fisik sebelum, saat dan sesudah. Nah, ini kan kalau kita bicara 10 tahun ya mungkin ini agak 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 kesulitan kalau memang tidak ada proses dokumentasi yang baik yang dilakukan oleh desa. Kemudian testimoni, testimoni ini lebih pada memberikan apa nyawa dari laporan itu. Jadi testimoni ini menjadi penting kalau kata keluarga penerima manfaat atau masyarakat yang mendapat manfaat itu perlu dibuat video testimoni. Nah, matrik persyaratan visual itu ada foto, ada video, foto minimal 8, video maksimal 2 menit. Nah, bagaimana membuat video 2 menit dan seterusnya? Ini ada triknya, ada caranya yang mungkin nanti kita apa bisa ada satu forum, kita bisa bikin apa pelatihan atau apa ya belajar bareng lah ya. Nah, foto itu resolusinya mestinya cukup tinggi supaya tidak ngeblur. Kalau resolusinya nggak tinggi, solusinya kayak apa? Nah, itu AI juga bisa membantu. Memotret seluruh siklus. Nah, ini kalau karena ini siklus 10 tahun otomatis ya tergantung dari desa punya data atau enggak. Jadi, nah yang penting lagi dalam konteks foto ini dilarang menggunakan foto selfie, dilarang terdapat time lapse di foto itu. Artinya supaya apa? Supaya lembar-lembar foto itu kemudian lebih punya nilai. Jadi kalau time lapse itu kan kayak untuk apa teman-teman bikin DRP aja, oh saya sedang apa dan seterusnya itu kan selfie dan time lapse gitu kan. Nah, video ini resolusinya tinggi, wajib menyebutkan kalimat dana desa. Jadi dalam video itu perlu disebut kata dana desa. Dilarang menggunakan logo atau watermark. Jadi walaupun gratis itu bisa tidak ada logo, tidak ada watermarknya, dilarang menggunakan subtitle harus video original. Jadi video asli ini yang kemudian diolah. Video testimoni maksimal 1 menit, video proses maksimal 2 menit. Jadi kalau kita bikin taruh kata nih video 2 menit ya mungkin testimoninya mungkin sekitar 30 detik atau apa di bagian depan, kemudian di bagian-bagian belakang itu dibuat dari gambar-gambar yang ada. Nah, siklus visual ini panduan 8 foto wajib, masing-masing tahap minimal membutuhkan 2 foto. Ini terjemahan dari AI ya Mas. Jadi ini AI menerjemahkan dari dokumen-dokumen yang ada itu terjemahnya seperti ini. Jadi satu membuat perencanaan ya kan, membuat apa, kemudian yang kedua ini tentang pelaksanaannya. Lah ini data-data ini bisa diminta dari sekretaris desa. Kenapa sekretaris desa? Karena sekretaris desa adalah pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi desa, PPID desa. Mestinya mereka punya data-datanya. Kemudian hasil outputnya seperti apa, manfaat atau outcome-nya seperti apa. Nah, formula video testimoni penerima manfaat ini durasi padat, jelas, maksimal 1 menit untuk testimoni latar belakang menunjukkan hasil nyata, taruh kata nih, oh kandang ayam atau kemudian jalan dan seterusnya. Kemudian dilarang ada teks atau subtitle, watermark dan seterusnya. Wajib mengucapkan dana desa. Jadi yang melakukan testimoni itu wajib membuat kata-kata dana desa. Jadi terima kasih dengan dana desa tahun 2016 desa kami sekarang sudah memiliki jalan tani yang bagus umpamanya. Jadi ada kata dana desanya.
Kemudian ini contoh yang dibantu dibikin adalah dengan adanya dana desa kami mendapat pelatihan teknis peternakan. Sekarang setiap hari kami bisa memanen telur. Ini kemudian apa? Saya Bapak Ahmad umpamanya dan seterusnya. Itu kira-kira gambarannya. Nah, kemudian dari situ masuk ke menyambung sukses desa dan prioritas nasional. Jadi dari praktek baik ini kita akan diharapkan ada sorotan khusus nih terhadap keterkaitan proyek strategis nasional dengan dana desa. Jadi inisiatif lokalnya seperti apa? Ada 3 program strategis nasional, Mas Banudi. Ada MPG, ada KDMP, ada Kampung Nelayan Merah Putih KMP. KNMP, jadi ada KDMP, KNMP, jadi Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, bagian yang menjadi penting adalah menyertakan foto, bukti, dukungan, dan jelaskan kontribusinya secara fisik, spesifik di template narasi. Jadi, taruh kata nih, oh ini dukungan dari NGO atau dari kampus atau apa, lah ini juga belum menjadi satu catatan. Nah, studi kasus pengisian ideal dari apa desa, ini apa satu contoh lah ya, Desa Danasri, program budidaya ayam petelur mendukung ketahanan pangan. Angka-angkanya presisi bukan cerita. Modal awal 205 juta, itu 20% dari dana desa. Kemudian aset yang sekarang ada, kandang, tenaga kerja yang terserap berapa, hasil hasil hariannya berapa, dampak terhadap pendapatan asli desa seperti apa. Ini ketika kita melakukan modeling tentang badan usaha milik desa yang menggunakan dana desa untuk peternakan telur, ayam petelur. Nah, kunci suksesnya narasi yang kuat bicara dengan data dan angka. Nah, alur dari validasinya adalah penyusunan 3 desa, menyerahkan ke kabupaten, gitu kan. Kemudian dilakukan validasi oleh koordinator TPP Kabupaten Provinsi, verifikasi kelengkapan, dikirim ke TPP final di pusat ke Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa. Nah, mulai inventarisasi dari sekarang. Jadi kita sudah diberikan agenda untuk memulai inventarisasi dari sekarang, mengunduh template yang sudah disiapkan, linknya sudah ada, kemudian portal unggah final juga bisa dilihat, data praktek baik apa aja yang harus diisi. Nah, kemudian di sana juga ada apa helpdesk-nya siapa namanya, nomornya sudah ada, jadi bisa dikomunikasikan dan mungkin Mas Panudi nomor ini bisa dihubungi nanti oleh Mas Panudi dan teman-teman. Siapa tahu bisa diundang nih di forum ngobrol desa supaya lebih menjelaskan. Jadi bagian akhir dari presentasinya adalah mari tunjukkan kepada Indonesia bahwa dana desa bukan sekedar deretan angka tapi wujud nyata perubahan peradaban desa. Jadi kalau kita lihat dari materi yang tadi disiapkan oleh AI, itu kita paham bahwa agendanya atau semangatnya adalah ingin menunjukkan pada Indonesia dana desa itu ada manfaatnya. Jadi kita bisa pahami itu. Nah, oleh karenanya mungkin Mas Panudi apabila memungkinkan nanti nomor kontak yang ada di surat itu bisa dihubungi untuk diminta, diundang, jelaskan ini harusnya kayak apa, tahapannya apa-apa yang harus disiapkan dan seterusnya. Kalau perlu nanti disuruh memberikan pelatihannya, pelatihan untuk apa apa taruh kata uji coba melakukan pengisian. Jadi dia langsung disuruh praktek cara ngisinya kayak apa sih? Oh, formulirnya ini, cara ngisinya ini format ukurannya berapa dan seterusnya. Saya pikir ini jadi satu hal yang menarik menurut saya. Dan sebenarnya dengan agenda program yang tadi sudah kita baca tadi, ini yang menjadi catatan penting menarik menurut saya adalah ini kesempatan kawan-kawan PLD dan kawan-kawan PD untuk menjadikan
apa proses ini jadi artikel-artikel yang ditulis di Kompasiana yang kemudian kita sampaikan kemarin ya. Kompasiana itu bagian dari portofolio kita. Seorang panudi itu melakukan apa aja ya tinggal ya kamu lihat aja di akun Kompasianaku. Nah, udah selesai. Udah nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu artinya kalau kemudian mau lebih real lagi ya tadi punya akun Kompasiana, punya akun YouTube. Ketika kemudian, apa bener kamu kerja dan sana, ya tinggal lihat di YouTube aja lah. YouTube-nya isinya Mas Panudi lagi di mana, ambil video ini saya sedang melakukan kegiatan ini nih. Udah, YouTube tidak membuat apa artinya ketika kita upload di situ kita tidak berpikir berapa banyak subscribernya, tapi dokumentasi perjalanan kita ada di situ. Beberapa kali saya sering sampaikan contoh, taruh kata saya saya merit taruh kata. Ketika saya dulu melangsungkan acara pernikahan itu di YouTube saya bisa dilihat. Oh, dulu itu namanya Suryo Koco itu mukanya kayak gini. Sekarang rambutnya udah nggak hitam lagi. Oh, dulu kumisnya tebel dan seterusnya pada saat merit. Oh, pada saat merit itu dulu badannya kurus. Oh, pernah gemuk dan seterusnya. Itu udah nggak bisa terelakkan lagi. Ya ini nyata bahwa oh saya memang benar-benar melakukan pernikahan dengan istri saya yang wajahnya ini. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau kemudian ini menjadi agendanya Mas Panudi sedang memimpin rapat, umpamanya kemudian apa minta tolong temennya, tolong aku diambil apa durasi 1 menit aja lah pas aku ngomong nanti. Udah teman Mas Panudi tinggal ngambil video pas Mas Panudi ngomong 1 menit di forum rapat, ya itu udah jadi bukti bahwa Mas Panudi memang ada di forum-forum itu kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya melihatnya ya ini kemarin kita mencoba untuk mengajak kawan-kawan untuk membuat eh, membuat dokumentasi ya, membuat dokumentasi, membangun portofolio. Nah, alhamdulillah ketika kemudian ada ini ya kita positif thinking aja lah bahwa ketika ada inilah ya ini menjadi satu apa puji syukur gitu kan bahwa kemudian ternyata kemudian kondisi ini membuat kawan-kawan ada kesempatan untuk kemudian bisa membuat dokumentasi dengan alasan yang jelas. Maksud saya alasan yang jelas itu apa? Pada saat datang ya Mas Panudi ya, pada saat Mas Panudi atau apa PLD lah, pada saat PLD datang ini juga ada Iman PD ya, Iman PD taruh kata atau PLD Mas Lukman ya, Mas Lukman PLD ya, aku nggak ingat persis, tapi setidaknya ketika datang ke desa ketemu Pak Sekdes, kemudian coba bayangkan ketika Kang Iman atau Cak Lukman ketemu sama sekretaris desa kemudian ngomong, Pak Sekdes, bisa nggak saya dapat laporan pertanggungjawaban kepala desa dari 2016 sampai 2025. Kira-kira ujuk-ujuk atau dengan tiba-tiba datang dan minta kayak gitu, kira-kira mukanya Sekdes itu kayak apa? Karena dia yang punya data loh. Kira-kira mukanya kayak apa? Oh, caiki ngerepoti kan ngono. Hawane kan pengen ngampleng kan ngono. Lalu mangsamu aku pembantumu mobil kan ngono, Tapi ketika kemudian datangnya dengan sopan gitu kan. Datang dengan sopan habis itu Pak Sekdes sudah baca surat ini belum Pak Sekdes? Surat apa Mas? Ini surat dari kementerian bla 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 dan seterusnya. Oh iya. Jadi ini gini 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 dijelaskan lah. Terus Pak Sekdes, kalau berkenan saya bantu. Tapi Pak Sekdes juga bantu saya. Apa Mas? Karena Dewangi kan mesti gelem. Oh, jadi wong arep Dewangi kan mesti semangat. Oke, apa-apa? Apa yang bisa saya bantu? Kalau ada file-file laporan pertanggungjawaban yang file Word-nya ada nggak Pak Sekdes? Kalau ada,
ini saya bawa flash disk, bisa dipindah ke sini, nanti saya bantu bikinkan apa apa bikinkan laporan atau bikinkan sesuai dengan format yang ada. Oh, kira-kira kan ya demenak gini, Mas. Wes Mas ditinggal we apa 2 hari lagi ke sini udah saya simpan semua di flash disk kan kira-kira kayak gitu. Karena apa? Karena kalimat pembukanya ada seperti ini, saya akan bantu. Tapi kalau nggak ada kalimat pembuka, Iman seganteng apapun begitu datang ngomong bisa minta laporan 10 tahun terakhir Pak Sekdes, maksudnya apa? Buat apa? Ya kan kira-kira kayak gitu. Dia langsung buka buku, Mas. Langsung buka buku. Ada ketentuan sebagai penanggung jawab informasi dan dokumentasi, saya harus minta surat resmi akan dipakai buat apa dan setelah itu berdasarkan undang-undang Kang Iman, bukan main-main. Ini undang-undang keterbukaan informasi publik, ada bagian-bagian yang dikecualikan. Ini saya harus minta surat resmi, lak modar malah repot toh, tapi kalau kemudian bawa surat ini loh Pak Sekdes ada kayak gini. Nah, mohon berkenan. Saya akan bantu tapi kan saya agak repot kalau membantu saya nggak punya data. Nah, datanya itu Pak Sekdes yang punya. Nanti saya janjilah 2-3 hari, nanti saya bikinkan catatannya. Tinggal nanti Pak Sedes mencermati itu, melihat itu, tinggal lapor ke Pak Kades. Nah, nanti lapor ke Pak Kades, tinggal Pak Kades yang melakukan pengiriman atau apa dan seterusnya. Kan kira-kira kayak gitu. Bahkan kalau perlu dengan belajar-belajar dikit seperti yang kita lakukan di channel TV Desa kan ada tuh alur-alur kemudian jadi konten gitu kan. Ya udah dibikinkan konten. Nanti kalau memang ini sudah disepakati saya bikinkan konten YouTube dari 10 tahun perjalanan dana desa-desa Bapak. Nah, kemudian yang kebayang wah itu gawean angel Pak D. Ya saya ngomong gawean angel kan mergo urung ngerti kan. Kan kira-kira kayak gitu. Naik motor, naik sepeda itu hal yang sulit untuk yang belum bisa. Tapi kalau yang sudah bisa, dia pengen cari tantangan untuk jalan-jalan yang sulit kan kira-kira kayak gitu. Ya sama seperti ini. Pak Di apa itu bisa gratisan? Bisa gratisan. Kita bisa nanti bantu. Yuk kita bikin forumnya. Bagaimana dokumen-dokumen itu kemudian dijadikan konten, cara bikinnya kayak apa? Oh, berarti ini dibikin kayak gini, ini bikin kayak gini. Semua pakai AI. Yang diperlukan adalah kreativitas, yang diperlukan adalah ide. Idenya ada, nggak ada kreativitasnya, ya macet. Idenya ada kreativitasnya, insya Allah jadi. Nah, ketika itu jadi, kira-kira desa itu akan seneng apa enggak? Kalau kemudian silakan Pak Kades, Pak Sekdes, ini videonya sudah jadi 2 menit, diupload aja di channel YouTube-nya Desa. Oh lang, untuk video tinggal konten ora metu duit kan ya pasti gelem seneng banget kan gitu. Nah kalau teman-teman kemudian ketika dia merasa bahagia, sukses dan sebagainya, kan iso-iso ngerti-ngerti terus Cak Lukman, ada waktu enggak? Ini kebetulan aku lagi di warung makan ini ngobrol-ngobrol sini makan siang bareng ya kan. Lumayan itu makan siang bareng, balik-balik disangoni rokok, balik-balik disangoni bensin kan lumayan kan gitu ya. Artinya, artinya dengan ini itu menurut saya ini jadi momen kawan-kawan untuk datang ke desa dengan apa dengan membawa surat menyampaikan dan kemudian sampaikan bahwa saya siap menjadi pembantu atau menjadi teman untuk membuat ini. Sampai nggak perlu repot-repot, kasih ke saya aja datanya. Kan kira-kira kayak gitu. Kira-kira ngono, Mas Panudi. Semoga udah kebayang asiknya ada surat ini dan apa yang tadi saya presentasikan itu sudah saya kirim di chat. Silakan di-download, dibaca-baca. Apa itu 100% benar? Enggak. Tetapi itu bisa jadi rujukan kawan-kawan. Jadi bahwa AI itu membantu tidak mesti dia paling benar, tidak mesti dia benar. Yang paling akhir melakukan verifikasi adalah kita.
dari materi presentasi itu kira-kira oh ini bagian ini kurang cocok dan seterusnya. Sama seperti sering saya lakukan ketika saya punya ide apa dan seterusnya, begitu dibuat ternyata nggak sesuai ekspektasi saya buang gitu aja. Artinya apa yang sudah dia kerjakan nggak mesti saya tulis juga, saya buang aja. Ketika sudah saya pindah ke Word, kemudian pada bagian-bagian tertentu yang tidak sesuai saya rapikan, saya minta lagi untuk merapikan ejaan dan seterusnya. Ya kayak gitulah. Kita punya pembantu atau kita punya kawan diskusi yang juga bisa membantu mengeksekusi ketika urusannya itu ada di komputer, itu apa teman yang tidak pernah marah, dimarah-marahin pun nggak akan pernah marah. Taruh kata nih, apa teman-teman di ChatGPT itu ya, saya lebih suka pakai ChatGPT ya. Begitu mungkin buatkan saya gini gini gini. Begitu nggak sesuai apa zaman tulis aja di situ goblok kamu itu nggak paham maksud aku itu kayak gini kamu ini GPT goblok dia nggak akan pernah marah dia akan mengatakan ya saya bodoh gini gini saya kurang paham. Wah, lah kira-kira ndak sampean ngomong kayak ngono karo aku kan ya aku iso mbalang gelas to Mas kira-kira mama ya Panudi minta tolong Surya Koco terus baru kuwi tidak sesuai dengan harapan Panudi ngomong, "Oh, Pak Dik iki ya ora mudengan. Wong aku wis ngomong kaya ngono ora jelas gaweane." Oh, ki iso mbalang gelas sih, Mas. Iso cangkir kopi pecah kan ngono. Nah kalau GPT sampean marah-marahin aja dia cuek. Cuma saya tidak merekomendasikan untuk melakukan itu. Kenapa? Karena setiap chatting kita di situ oleh dia akan direkod bahwa oh karakter kamu kayak gini, oh sifat kamu kayak gini. Dia akan merekod semua percakapan kita dengan menggunakan alamat email kita. Jadi sangat apa pastikan secara pemanfaatan kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Kira-kira itu Mas Paludi, Mas Turun. Ya, terima kasih Pak Dewo Coy, luar biasa dengan perbincangan awal tadi, kemudian kita menganalisa kaitannya dengan surat dari Direktorat Pemanfaatan Dana Desa, dan tadi sudah kita bahas, kita kaji, kita urai seperti itu. Saya kira kawan-kawan silakan, mudah-mudahan nanti kawan-kawan baik itu TA maupun PD, PRD, bahkan tadi sudah dikasih trik-trik Pak Dikoco pada pemerintah desa. Tinggal kawan-kawan seperti apa melakukan pendekatannya, biar nanti saya yakin bagi desa-desa yang saat ini membutuhkan tadi bantuan kita kaitannya dengan masa akhir masa akhir jabatan, saya kira juga pasti itu pasti, karena tempat kami sudah ada surat edarannya juga sudah ada, kemudian formalnya saya kira ini bagian yang untuk langkah-langkahnya sudah eh, disampaikan tadi, saya kira lebih mudah, tolong nanti juga dicermati lebih dalam lagi, saya kira nanti biar ketika kawan-kawan kalau secara teknis nanti bisa kita agendakan, mudah-mudahan nanti tak tak hubungi sama yang kontak person Pak Di. Mudah-mudahan ada respon nanti kaitannya dengan itu. Tapi yang jelas saya belum belum pernah saya belum pernah ya ikut sosialisasi itu. Saya nggak tahu nanti kalau karena mungkin korkapnya atau anu sudah atau belum, tapi yang jelas nanti tak tanya-tanya Pak Di. Saya kira itu kita tidak terasa sudah eh, 1,5 jam sudah untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Dekoco untuk closing statement Pak Di. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jadi kita sudah bisa melihat langsung ya. Jadi melihat langsung tadi saya coba praktekkan dengan saya nyambi ya. Saya tidak kemudian fokus ya, tapi tadi saya nyambi data dari Mas Panudi tersampaikan ke saya 7.13 kemudian 6 6.13. 6.13 ya 6.13 kemudian 7.09 kita sudah ada materi presentasi gitu kan dan itu saya kerjakan sambil
Artinya sambilan. Kenapa sambilan? Karena tadi saya diminta untuk memberikan pernyataan atau memberikan komentar dan seterusnya. Artinya ketika data yang dari Mas Panudi dikirim ke saya dan kemudian saya memanfaatkan eh, kecerdasan buatan, ternyata sudah bisa langsung ada presentasi yang tadi disampaikan. Cukup tambahan waktu mungkin 15 atau 20 menit, saya sudah bisa bikin video dari konten yang tadi disampaikan. Ini kan akan menjadi sesuatu yang kawan-kawan bisa bayangkan. Ketika kita tahu penggunaan alat, itu akan sangat membantu. Nah, ini yang mungkin semoga ini menjadi satu apa peningkatan ketertarikan kawan-kawan untuk lebih belajar, meningkatkan kapasitas dan seterusnya. Dan momentum surat ini saya pikir marilah teman kawan-kawan ini menjadi bukan sekedar menunggu. Saya belum ada undangan sosialisasi, saya belum diberitahu dan seterusnya. Yang ada adalah bagaimana kita berusaha mencari tahu. Jadi karena suratnya sudah ada, maka kemudian kita cari tahu ini akan seperti apa dan seterusnya. Kemudian kita mempersiapkan lebih baik untuk supaya ini menjadi bagian dari portofolio kerja kawan-kawan. Setidaknya kawan-kawan PLD dan kawan-kawan PD dengan adanya surat ini datang ke desa dan seterusnya ke desa dampingan itu sudah bisa nambah dari DRP kan gitu. Jadi DRP-nya jelas, oh 3 jam ngobrolin tentang penyiapan ini, 3 jam 2 jam ngobrolin ini dan seterusnya. Itu bagian dari catatan kerja yang bisa dilakukan dan tadi beberapa tips dan trik yang saya sampaikan tadi sudah saya berikan bagaimana pendekatan kawan-kawan ke sekretaris desa. Menurut saya target utamanya adalah sekretaris desa karena beliau adalah pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi. Dia yang punya datanya. Nah, bawa ke Pak Kades ya lebih pada laporan silaturahmi. Pak Kades sudah dapat surat atau belum dan seterusnya. Izin Pak Kades, saya koordinasi dengan Pak Sekdes untuk bisa mendapatkan data untuk nanti saya bantu. Kira-kira ya Kades ya. Oh ya, ya wis, sana-sana. Nggak perlu malah Sekdesnya langsung diundang kan loh. Kira-kira itu. Terima kasih kawan-kawan. Dan manfaatkan ini sebagai momentum untuk kemudian membuat catatan-catatan di Kompasiana dengan tagar Kompasiana Desa. Ini promosi dari saya supaya kawan-kawan juga punya tambahan catatan portofolio dari kegiatan-kegiatan. Salam sehat, salam bahagia, semoga bermanfaat. Salam Desaisme. Ya, terima kasih Pak Dikoco dan kawan-kawan semuanya, Mas Lukmas, Mas Iman, dan lain-lain yang sudah berpartisipasi bergabung di Ngobrol Desa episode kali ini. Dan saya yakin ini akan bermanfaat untuk kita semuanya, apalagi rekan-rekan TPP dan mungkin juga perangkat desa dan kepala desa atau desa. Dan semoga kita selalu sehat dan bisa mengikuti Ngobrol Desa. Silahkan ketika kawan-kawan ada ide atau ada kendala atau permasalahan yang di lapangan, sampaikan kepada kami, baik itu Pak Dikoco, Caitong, Mbak Lisa, saya pribadi, kami terbuka biar nanti sebagai bisa kita bahas bareng-bareng, kemudian minimal ada secercah alternatif untuk mencari sebuah solusi. Saya kira kita sudah di penghujung acara lebih dari 1,5 jam di Ngobrol Desa ini. Kita akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.